Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Ahmadul Izza, mahasiswa baru UIN Maulana Ahmad Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Arsitektur 2021. Di sini saya akan membacakan hasil resum materi yang telah disampaikan pada PBAK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sebelumnya. Untuk materi pertama, yakni materi dari Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. Seperti yang kita ketahui bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta Pasca Sarjana. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri telah mendapatkan sertifikat ISO sejak 2008. Nah, apakah ISO itu? ISO atau International Organization for Standardization merupakan sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi yang memegang peran penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas organisasi yang ingin bersaing secara global tersebut. Nah, maka diharapkan untuk mahasiswa dan juga dosen-dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini untuk mempublish karya-karyanya di jurnal nasional, lebih-lebih di jurnal internasional. Maka dengan begitu dapat meningkatkan ranking universitas kita ini. Selain itu, di Universitas Maulana Malik Ibrahim ini juga memiliki integrasi keilmuan yang memadukan sains dan dengan Islam, integrasi keagamaan. Oleh karena itu, di kampus kita ini terdapat Ma'had Al-Jami'ah untuk membentuk 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswanya. Yang pertama, di UIN sendiri terdapat pusat pengembangan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Mandarin. Yang kedua, memiliki rumah tahfidz Al-Quran. Yang ketiga, juga mempunyai rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, serta berprinsip memiliki nilai keagamaan, nilai kebangsaan yang kokoh, cinta agama, dan cinta budaya, serta dapat menempatkan diri di posisi tengah yang moderat. Yang keempat, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini juga memiliki perpustakaan yang berisi koleksi ribuan e-book jurnal yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswanya, baik untuk pembelajaran, menulis tugas akhir, maupun membuat karya tulis ilmiah. Di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri, proses pembelajaran minimal 8 semester dengan SKS kurang lebih 150 hingga 160 SKS yang harus diselesaikan, penelitian baik skripsi, tugas akhir, riset lainnya, pengabdian masyarakat berupa PKL atau KKN, ujian komprehensif, skripsi, yudisium, dan wisuda. Di Universitas Maulana Malik Ibrahim sendiri memiliki mata kuliah pengembangan kepribadian yang membedakan kampus kita ini dengan kampus-kampus yang lain, yaitu MPK Dasar, mata kuliah keislaman, dan juga kuliah filsafat. Diharap dengan mengikuti PBAK kali ini, semua mahasiswa mengetahui UIN Malang lebih lanjut agar mendukung kelancaran akademis. Seluruh mahasiswa wajib memprogram sistem akademis atau SIAKAD dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing prodi masing-masing. Semester kali ini dilakukan secara daring. Sistem akademiknya yang sudah jelaskan sebelumnya. Untuk sekedar informasi, apabila memperoleh IPK di atas 3, maka di semester selanjutnya bisa mengambil SKS hingga 24 SKS. Materi kedua, yaitu materi yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Beliau berpesan bahwa mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental dan
spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Menurut beliau, terdapat 3 indikator orang yang memiliki mental secara spiritual. Yang pertama, berpikir secara ilmiah yang selalu dilandasi ilmu pengetahuan umum serta keagamaan. Yang kedua, berpikir positif dan perilaku positif dengan cara sopan santun dalam bersikap dan bicara dan berpenampilan sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa kreatif yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Di Universitas Maulana Malik Ibrahim ini memfasilitasi bakat dan minat kita untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa di bidang non-akademik melalui UKM-UKM yang ada, dan juga bisa mengikuti intrakurikuler SEMA dan DEMA yang ada juga. Materi ketiga yang akan saya sampaikan adalah tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau lebih sering dikenal dengan DEMA di Universitas Maulana Malik Ibrahim ini diketuai oleh Farhan Adi Rosadi dari jurusan Farmasi Ilmu Kesehatan, serta dengan wakilnya Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi keempat yaitu tentang Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim ini diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, yaitu membantu siswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Adapun tugas SEMA yaitu mengawasi, mengontrol DEMA-U, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas atau DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda tersebut selesai, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U, dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Dan juga wewenang Senat Mahasiswa atau SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, serta menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam
pembahasan. Lalu seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG sebelumnya, bahwa di UIN Maulana Malik Ibrahim ini terdapat UKM-UKM yang memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Nah, UKM-UKM tersebut meliputi yang pertama yaitu UKM Jepret Club Fotografi, ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki hobi fotografi. Yang kedua, UKM Teater Komedi Kontemporer untuk mahasiswa yang memiliki skill seni peran. Yang ketiga, UKM Pramuka. Yang keempat, UKM Seni Religius yang meliputi gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, banjari dan juga qiraah. Yang kelima, UKM LP2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, serta sosial politik. Yang keenam, UKM Symphony FM, UKM Broadcasting Radio. Yang ketujuh, UKM Korps Sukarela KRS atau PMI. Yang kedelapan, UKM Taekwondo Indonesia. Yang kesembilan, UKM Kopma Padang Bulan atau UKM Koperasi. Yang ke-10, UKM Junior untuk mahasiswa yang memiliki hobi olahraga. Yang ke-11, UKM PAPM Inovasi, yaitu UKM Jurnalistik. Yang ke-12 yaitu Menwa Resimen Mahasiswa, yang merupakan salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan RKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sihan-Kamrata. Lalu yang ke-13 yaitu Mapala Tursina, UKM Pencinta Alam. Lalu Komus, Komunitas Musik. Dan yang terakhir yaitu Paduan Suara Gema Gita Buana. Nah, itulah UKM-UKM yang terdapat di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, untuk materi yang terakhir yakni moderasi beragama dalam NKRI. Terdapat dua arus yakni Sunni Islam dan Syi'i Islam. Sosiologi labeling yakni Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. The most contemporary label yakni moderate Islam dan Islam Nusantara. Apa moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Secara terminologis, yakni pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan beragama, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks secara konteks. Dasar teologisnya yakni Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis sahih. Legal opinion of the jurist and Muslim scholar. Konteks moderasi di Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan penting di Indonesia? Pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama di Indonesia. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan ramah tamah. Yang keempat, yakni ideologi bangsa Indonesia, bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika.
Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam, yakni konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, political nepotism, and hypocrisy. Nah, apa sih peran mahasiswa dalam hal ini? Peran mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of the change dalam menguatkan dan diseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir yakni mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini harus cerdas, akademik, dan religius serta berkebinekaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.